Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal masjida markazal ibadah wa thaqafah. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi amara ummatahu bi ihya'il masjidi dinan wa thaqafah. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin la yanfa'u fihi malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, salah satu masalah yang sering disampaikan masyarakat adalah bagaimana hukum anak-anak kecil beribadah di masjid. Boleh apa tidak anak-anak kecil beribadah di masjid? Ada kelompok yang melarang anak-anak kecil masuk masjid, beribadah di masjid. Banyak argumentasi yang disampaikan, mungkin karena mereka terlalu bising, terlalu rame, mungkin mereka membawa najis dan lain-lain. Tapi ada kelompok lain yang mengatakan sudah waktunya dan sudah saatnya masjid menjadi tempat ibadah bagi semua kalangan, apalagi bagi anak-anak yang anak-anak ini adalah calon-calon pemimpin agama, pemimpin masyarakat, pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Sehingga sejak kecil mereka harus dikenalkan dengan nilai-nilai agama. Sejak kecil mereka diajak ke masjid untuk bersama-sama menunaikan sholat berjamaah, menghadiri majelis ta'lim, bersama-sama mengenal budaya Islam sebagaimana diajarkan oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ketika Al-Fakir menunaikan ibadah haji, banyak sekali Al-Fakir menjumpai anak-anak kecil yang melakukan tawaf di masjid bersama orang tuanya dan pokoknya bersama dengan orang-orang, apalagi di Masjid Madinah. Al-Fakir melihat banyak sekali anak-anak yang berlalu lalang untuk menunaikan sholat berjamaah, membawa mushaf Al-Quran untuk mengaji Al-Quran. Bagaimana pandangan ulama terhadap ini? Di dalam kitab yang Al-Fakir susun Aqwalul Fuqaha fi Amaliyati Jama'ati Nahdlatul Ulama. Di dalam kitab Asnal Matalib, di sini Al-Fakir mengutip Afta walidi an-nashiri bi anna ta'lima sibyan fil masjid amrun hasanun wa sibyanu yadkhuluna al-masjid min andi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi nakirin. Bapak kata An-Nashiri, bapaknya insya Allah ini karangannya Syekh Zakaria Al-Ansari, bahwa bapakku yang namanya An-Nashiri berfatwa bahwa mengajar anak-anak di masjid itu adalah amrun hasanun, good something, good news, sesuatu yang baik. Wasibyanu yadkhuluna al-masjid min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilal an min ghairi nakir. Anak-anak kecil masuk masjid sejak era Rasulullah sampai sekarang tanpa ada yang mengingkari. Wal qawlu bi karahati dukhuli sibyan al-masjid laisa ala itlaqi. Pendapat yang mengatakan anak-anak kecil makruh masuk masjid tidak bisa dipahami secara absolut. Bal mukhtassun biman la yumayyizu la ta'ata fiha wala hajata ilaiha. Anak-anak kecil yang dilarang secara mutlak, tetapi yang dihukumi makruh anak kecil yang belum tamyiz, belum bisa makan sendiri, belum bisa minum sendiri, belum bisa istinja sendiri. Di dalam masjid tidak ada ibadah, taat, tidak berjamaah, tidak ada kegiatan ta'lim, ta'allum, belajar
Jadi hanya sekedar rame saja di masjid itu yang dimakruhkan masuk masjid. Tapi ketika anak kecil masuk masjid untuk tujuan ibadah, mengaji Al-Quran, menghadiri majelis taklim bersama kedua orang tuanya, hadza syai'un hasanun. Ini sesuatu yang baik sekali. Fa'ajrut wa illa fa'ajru ta'lim qad yazidu ala nuqsanil ajri. Kalau tidak, karena anak-anak kecil yang belum bisa membedakan, yang belum bisa makan dan minum sendiri, tidak untuk kebutuhan yang baik, maka pahala mengajar anak terkadang bisa melebihi kekurangan pahala. Bikarohati duhul, sebab makruhnya melarang anak masuk masjid. Wal hajatu qad tadfa'ul karoha, terkadang kebutuhan seperti tadi untuk berjamaah, untuk mengaji Al-Quran, qad tadfa'ul karoha, terkadang bisa menolak, artinya menutup hukum makruh. Kadubati shaghira lil hajah, seperti sepuh kecil, mungkin sepuhan emas atau perak, karena ada kebutuhan. Para pemirsa yang berbahagia, di dalam kitab Asnal Mathalib ini jelas bahwa sejak masa Nabi, anak-anak kecil masuk masjid untuk berjamaah, untuk ta'allumul Quran, belajar Al-Quran, untuk menghadiri majelis taklim bersama kedua orang tuanya, dan untuk hal-hal yang positif. Memang yang dilarang di masjid adalah menjadikan masjid sebagai mal'abus sibyan, tempat bermainnya anak-anak. Tentu tidak mungkin masjid dijadikan itu. Ketika anak-anak ke masjid, maka tujuannya adalah untuk menghadiri sholat berjamaah, untuk mengaji Al-Quran dan hal-hal yang positif. Para pemirsa yang berbahagia, sudah saatnya anak-anak kita berlatih untuk mengenal najis, untuk mengenal cara mensucikan najis, dan kita ajak ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, menghadiri majelis taklim, dan kegiatan-kegiatan positif lainnya. Semoga lahir dari anak-anak ini pemimpin-pemimpin agama, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa yang soleh, akram, yang baik akhlaknya, yang jujur, yang amanah, yang selalu mengemban tugas dan tanggung jawab untuk kemajuan umat manusia. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.